Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Anissa Mustika Wartanti, Dorothea Bani, dan Oktavianti Maharani Nur Azizah Bunyamin akan menjelaskan tentang eksponen, penarikan akar, dan logaritma. Yang pertama yaitu ada eksponen yang akan dijelaskan oleh Oktavianti. Yang pertama itu pengertian eksponen. Eksponen adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang. Ya, semacam perkalian yang diulang-ulang. Gitu deh. Eksponen bisa juga kita kenal sebagai bilangan berpangkat. Kedua yaitu sifat-sifat eksponen. Ada beberapa sifat yang bisa kamu ketahui dalam memahami eksponen, di antaranya 1. AM kali AM sama dengan AM plus N, yaitu perkalian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus ditambah. Contoh, 42 kali 43 sama dengan 42 plus 3 sama dengan 452. Yang kedua yaitu AM dibagi AN sama dengan AM dikurang N, yaitu pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus dikurang. Contoh, 45 dibagi 43 sama dengan 43 dikurang 3, hasilnya 423 AM N. Yang ketiga yaitu AM kali N, yaitu jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Contoh, 42 kali 3, 42 pangkat 3 sama dengan 42 kali 3 sama dengan 46. Lanjut. A kali B sama dengan dalam kurung A kali B M, tutup kurung M sama dengan AM dikali BM. Yaitu perkalian bilangan dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga. Contoh, dalam buka kurung 3 kali 5 kurung 2 sama dengan 32 kali 52. Yang kelima yaitu untuk bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pembilang dan penyebutnya harus dipangkatkan semua, dengan syarat nilai B atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Dalam kurung A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contoh, 5 dalam kurung 5 per 3 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Next. Yang keenam, pada sifat ini, jika dalam kurung AN di bawah itu positif, maka jika dalam kurung AN di bawah itu negatif, maka 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat minus N. Contoh, 1 per 4 pangkat 6 sama dengan 4 pangkat plus N. Minus N. 7. Pada sifat ini, kamu bisa lihat terdapat akar N dan dari AM. Nah, ketika diubah jadi eksponen, akar N menjadi penyebut dan pangkat M menjadi penghilang. Dengan syarat nilai N harus lebih besar atau sama dengan 2. Dalam kurung, N kurang lebih 2 dikali N akar A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Contoh, 4 akar 3 pangkat 6 sama dengan 3 akar 6 per 4. Selanjutnya, bagian B ada penarikan akar. Pengertian penarikan akar. Penarikan akar pada bilangan bulat hanya dilakukan pada bilangan bulat positif. Proses mencari akar pangkat 2 adalah proses inverse dari proses mencari kuadrat, atau dengan istilah penarikan akar adalah inverse dari pemangkatan. Selanjutnya, yang kedua yaitu sifat-sifat bentuk akar. Bentuk akar juga memiliki sifat-sifat khusus yang harus diperhatikan, seperti N akar AM sama dengan AM per N. P N akar A ditambah Q N sama dengan dalam kurung P tambah
Q tutup kurung N akar A. Selanjutnya ada PN akar A dikurangi QN sama dengan P kurangi Q N akar A. Selanjutnya ada N akar AB sama dengan N akar A dikali N akar B. Selanjutnya ada N akar A per B, A atau B sama dengan N akar A per N akar B, di mana B sama dengan garis O. Selanjutnya ada M akar N akar A sama dengan MN akar A. Selanjutnya ada operasi hitung bilangan berpangkat. Rumus operasi perkalian bilangan berpangkat. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Contohnya ada 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 4 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 4. Sama dengan 4 pangkat 6. Sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Sama dengan 4096. Yang selanjutnya ada rumus operasi pembagian bilangan berpangkat. A dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min dikurangi N. Contoh, 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 6 min 2 sama dengan 5 pangkat 4 sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 625. Yang pertama, ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Untuk masing-masing A, B, C yang menjadi bilangan rasional yang positif, maka akan berlaku rumus atau pasangan seperti berikut. Rumus operasi penjumlahan bentuk akar. A akar C ditambah B akar C sama dengan A sama dengan dalam kurung A tambah B akar C. Contoh, 3 akar 8 ditambah 5 akar 8 ditambah akar 8 sama dengan 3 akar 8 ditambah 5 akar 8 ditambah akar 8 sama dengan dalam kurung 3 ditambah 5 ditambah 1 akar tutup kurung akar 8 sama dengan 9 akar 8. Terus ada rumus operasi pengurangan bentuk akar. A akar C dikurangi B akar C sama dengan A sama dengan dalam kurung A dikurangi B tutup kurung akar C kali akar C. Contohnya 5 akar 2 dikurangi 2 akar 2 sama dengan 5 akar 2 dikurangi 2 akar 2 sama dengan dalam kurung 5 dikurangi 2 dalam kurung akar 2 sama dengan 3 akar 2. Yang kedua, ada operasi perkalian. Untuk masing-masing A, B, dan C adalah bilangan rasional positif, maka rumus yang berlaku adalah akar A dikali akar B sama dengan akar A dikali B. Contoh, akar 4 dikali akar 8 sama dengan dalam kurung 4 kali 8 tutup kurung sama dengan akar 32 sama dengan akar dalam kurung 16 kali 2 tutup kurung sama dengan 4 akar 2. Contoh yang kedua ada akar 4 dalam kurung 4 akar 4 dikurangi akar 2 tutup kurung sama dengan akar dalam kurung akar 4 dikali 4 akar 4 dalam kurung
dikurangi akar 4 dikali akar 2 sama dengan 4 sama dengan dalam kurung 4 kali akar 16 tutup kurung dikurangi akar 8 sama dengan dalam kurung 4 kali 4 dikurangi dalam kurung akar 4 dikali akar 2 sama dengan 16 dikurangi 2 akar 2. Selanjutnya bagian C ada logaritma yang akan dijelaskan oleh Dorothea Banu. Baik, yang ketiga, logaritma. Yang pertama, pengertian logaritma. Logaritma adalah suatu invers atau kebalikan dari pemangkatan atau eksponen yang digunakan untuk menentukan besaran, pangkat, atau dari suatu bilangan pokok. Jadi, intinya, dengan mempelajari logaritma kita bisa mencari besaran pangkat dari suatu bilangan yang diketahui hasil pangkatnya. Next. Yang kedua, sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma dibagi menjadi 10 bagian, yaitu 1. Sifat logaritma dari perkalian. Suatu logaritma merupakan hasil penjumlahan dari dua logaritma lain yang nilai kedua numerusnya merupakan faktor dari nilai numerus awal. 2. Perkalian logaritma. Suatu logaritma A dapat dikali dengan logaritma B jika nilai numerus logaritma A sama dengan nilai bilangan pokok logaritma B. Hasil perkalian tersebut merupakan logaritma baru dengan nilai bilangan pokok sama dengan logaritma A dan nilai numerus sama dengan logaritma B. 3. Sifat logaritma dari pembagian. Suatu logaritma merupakan hasil pengurangan dari dua logaritma lain yang nilai kedua numerusnya merupakan pecahan atau pembagian dari nilai numerus logaritma awal. 4. Sifat logaritma perbanding terbalik. Suatu logaritma perbanding terbalik dengan logaritma lain yang memiliki nilai bilangan pokok dan numerusnya saling bertukaran. 5. Logaritma berlawanan tanda. Suatu logaritma berlawanan tanda dengan logaritma yang memiliki numerusnya merupakan pecahan terbalik dari nilai numerus logaritma awal. Next. Enam, sifat logaritma dari perpangkatan. Suatu logaritma dengan nilai numerusnya merupakan suatu eksponen atau pangkat dan dapat dijadikan logaritma baru dengan mengeluarkan pangkatnya menjadi bilangan pengali. 7. Perpangkatan di bilangan pokok logaritma. Suatu logaritma dengan nilai bilangan pokoknya merupakan suatu eksponen pangkat atau pangkat dapat dijadikan logaritma dengan mengeluarkan pangkatnya menjadi logaritma pembagian. 8. Bilangan pokok logaritma sebanding dengan perpangkatan numerus. Suatu logaritma dengan nilai numerusnya merupakan suatu eksponen atau pangkat dari nilai bilangan pokoknya memiliki hasil yang sama dengan nilai pangkat numerus tersebut. 9. Perpangkatan logaritma. Suatu bilangan yang memiliki pangkat terbentuk logaritma. Hasil pangkatnya adalah nilai numerus dari logaritma tersebut. 10. Mengubah basis logaritma. Suatu logaritma dapat dipecah menjadi perbandingan dua logaritma. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.